Saya upload RPP dulu ya sambil nunggu yang lain.
Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Tolong beri respon kalau suara saya terdengar jelas. Iya, Bu. Terdengar Jelas. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah ngajar di semester lalu mata kuliah apa ya? Falsafah, Bu. Oh iya, oke. Ini kelas A atau B? A. Hari ini kita ketemu untuk penjelasan materi dulu ya. RPP barusan saya unggah karena baru tadi malam dapat ACC ya. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang lain yang tertunda karena terkait RPP masih terkendala gitu ya. Nah ini silahkan Anda bisa mendownload RPP-nya di Skalsa. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang RPP kita hari ini. Nanti kalau ada waktu, sisanya kita sambil untuk penjelasan materi mikrobiologinya ya. Oke, saya izin share link dulu, sebentar. Ini sudah jam 8:06, artinya kalau ada yang telat, silahkan menyesuaikan. Sudah kelihatan RPP? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum ya? Ini mata kuliah ilmu dasar keperawatan 2. Jadi ada IDK 1, ada IDK 2. Kalau IDK 1 koordinatornya siapa ya? Bu Suci. Oh ya, oke. Bu Novi, Bu. Maaf. Ya, oke. Di IDK ini, saya masih satu tim dengan Bu Novi ya. Saya dulu itu koordinatornya Bu Novi, sedangkan saya timnya sekarang dibalik. Saya anggota timnya saya koordinatornya Bu Novi, anggota tim saya. Ini ada tambahan satu dosen yaitu Bu Etika. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah pernah dengar dari prodi, untuk semester ini nanti kita selain pertemuan online, kita akan ada 2 minggu untuk pertemuan offline ya. Nanti kita lihat di jadwal, jadi tolong dipersiapkan nanti pertemuan ini kayak setelah UTS ya. Jadi setelah Lebaran dan setelah UTS. Biasanya untuk sesi pertemuan offline ini ada prasyarat untuk Anda bisa masuk kelas, misalnya kayak rapid, kayak gitu-gitu. Nanti silahkan dipenuhi saja, supaya ini kan demi keamanan kita bersama ya. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan, kita kan nggak pernah tahu ya nanti setelah Lebaran itu kondisi COVID apakah akan turun seperti yang kita harapkan, ataukah justru malah naik. Deg-degannya saya itu, kecemasan saya itu justru biasanya kalau Lebaran itu malah naik nih. Semoga prediksi saya salah gitu ya. Jadi tolong nanti ketika kita bertemu offline upayakan semuanya safety gitu ya. Nah, di IDK 2 ini kan 2 SKS ya. Tidak begitu besar tapi juga tidak kecil. Artinya ketika memetakan, kemarin sudah KRS-an kan, mungkin sudah ketemu dengan dosen pembimbingnya, itu diperhatikan mata kuliah yang besar-besar SKS-nya, 3, 4 gitu. Itu diperhatikan karena ketika nilai Anda C itu ya sudah poin itu akan dikalikan 3 dan lain sebagainya gitu. Jadi bobot pengalinya akan lebih besar. Nah, kalau IDK 2 ini cuma 2, cuma materi di IDK 2 ini adalah konsep penyakit dari hampir semua penyakit medikal bedah ya. Medikal, terutama medikal. Jadi tolong nanti kita indikan bersama, pahami bersama. Ini 2 SKS, 2 teori semua, alhamdulillah nggak ada praktikum. Ini perhitungan jamnya. Jadi ketika 1 SKS ini perhitungannya. Jadi 2 SKS itu kan jabarannya ada tatap muka
selama 2 jam, tetapi biasanya ada tugas terstruktur dan tugas mandiri. Nanti ada 2 LKM yang harus diisi. Ini berhubungan dengan pertemuannya Bu Novi. Jadi ketika Bu Novi pertemuan itu ada LKM yang harus dikerjakan. LKM-nya nanti saya lampirkan sudah ada di RPP. Jadi sebelum pertemuan Bu Novi itu LKM sudah dikerjakan dan nanti biasanya akan dikasih kantong tugas di pertemuannya Bu Novi. Bu Novi itu minggu depan ya. Jadi tolong dipersiapkan karena itu masuk dalam nilai tugas. Kemudian ada post test juga. Nih. Ada LKM, ini 15% karena 2 kali. Jadi setiap LKM itu poinnya 7,5%. Post test ini 5% kali 5. Jadi ada 5 kali post test. Anda beruntung di semester ini. Dulu di semester sebelumnya itu setiap pertemuan ada post test. Kenapa kita masih menggunakan post test? Biasanya mahasiswa itu akan belajar kalau ada post test. Jadi hitung-hitung meringankan UTS atau UAS kalian. Jadi beban belajarnya itu nggak terlalu berat gitu. Nah ini poin UTS sama UAS-nya. UTS 28%, UAS 32%. Ini kenapa kemarin kan mesti bertanya, Bu nilai saya post test bagus-bagus, tapi kok lah dilihat untuk bisa menjadi A itu biasanya UTS UAS itu di atas 70-80. Itu baru bisa dapat A. Jadi kalau yang merasa UTS UAS itu cuma 50 ya. Saya UTS-nya tinggi Bu, 60. UAS-nya berapa? Klarifikasi dulu. Terus bobot post testnya berapa? Kayak gitu. Karena ini pertemuan online, jadinya keterbatasan online itu biasanya dosen tidak akan kayak kemarin misalnya falsafah, tidak terlalu mengenali mahasiswanya. Mana yang aktif, mana yang tidak aktif dan lain sebagainya, kecuali memang di forum dan di diskusi. Gitu ya. Jadi kalau ada yang protes, kemarin sampai ada yang protes loh, sangat tidak sopan. Bu, saya itu lebih bagus daripada dia. Kenapa kok nilai saya lebih rendah daripada dia? Nah, lebih bagus itu mungkin di presentasi, tetapi di nilai-nilai yang lain dia kurang. Jadi jangan, tolong walaupun ini pertemuan online, dijaga sikapnya ya. Karena tetap ada penilaian. Kadang kan penilaian dosen itu akhirnya subjektif kalau ada yang seperti itu ya, tidak lagi objektif. Oh, ini mahasiswa tidak sopan sekali ya. Oke, menurut Anda pintar daripada teman Anda, tapi tidak boleh menjudge bahwa harusnya nilai saya lebih bagus daripada dia. Itu kan perasaan kalian saja, perasaan Anda saja. Nah, ternyata dia UAS-nya bagus, ternyata dia mungkin post test sama tugas-tugas yang lain dia kumpulkan tepat waktu dan lain sebagainya. Itu menjadi penilaian tersendiri yang biasanya akan menjadi subjektivitas dari dosennya tersebut. Jadi mohon maaf, kekurangan dari pertemuan online ini tidak terlalu mengenal siapa mahasiswa yang bagus ketika di kelas. Tapi insya Allah untuk pertemuan ke depan kan ada offline-nya ya. Jadi semoga saya nanti lebih objektif lagi menilai kalian ya. Kemarin kalau terlihat saya subjektif, mohon maaf. Karena biasanya hanya melihat dari angka ya. Kemudian ini sumber handbook yang referensi yang bisa digunakan. Banyak sekali ya. Ada patofisiologi, ada mikrobiologi. Jadi ini di IDK 2 itu Anda belajar tentang mikrobiologi, parasitologi, kemudian patofisiologi dasar, walaupun nanti ada patofis sendiri ya. Cuma di sini tetap mengincludekan patofis. Kemudian ada fisiologinya juga. Ya tolong kalau dulu sebelum ada mata kuliah seperti ini tuh mikrobiologi, parasitologi itu sendiri-sendiri. Jadi bebannya itu SKS-nya sendiri. 3 sama 2 di zaman saya. Jadi Anda harus meramu mikro, parasit, patofis, fisiologi dalam satu mata kuliah. Ini menurut saya memang berat, tetapi silahkan dinikmati saja. Semoga kedepannya bagus gitu ya, enak. Dan hasilnya juga memuaskan. Ini karena kok kenapa kayak gitu Bu gitu. Ini karena AIPNI-nya ya. Sebentar saya mengupdate dulu. Jadi ini sudah dari AIPNI-nya, Asosiasi
institusi perguruan tinggi ya. Jadi S1-nya itu sudah asosiasinya sudah menetapkan mata kuliah itu. Jadi kalau mata kuliah itu tidak suka-suka dosennya ya. Tiap berapa tahun itu sudah diperbarui gitu. 3 tahun diperbaiki lagi. Makanya akan ada perubahan-perubahan berdasarkan hasil rakernas dari AIPNI. Nah, ini hari ini ya, saya menjelaskan RPP. Silahkan dicatat yang poin penting-pentingnya. Kemudian harusnya nanti saya menjelaskan tentang mikrobiologi dan parasitologi. Nanti kalau sempat ya, kalau nggak sempat saya unggah di Skalsa saja ya materi saya ya. Ini saya fokus ke penjelasan RPP dulu. Kemudian di pertemuan berikutnya ketutup ya. Nah ini. Nah, ada pertemuan dengan Bu Novi. Karena Bu Novi itu orang dasar ya, jadi beliau memang kepakarannya itu di fisiologi dan patofisiologi. Jadi beliau akan mengajarkan tentang kardiak ya, jantung ya, kardiovaskuler. Jadi beliau akan mereview dulu anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, perubahan patofisiologi aneurisma, kardiak shunt, embolus dan stenosis. Nah ini sebelum bertemu dengan Bu Novi, silahkan dikerjakan dulu LKM-nya. Nah, nanti di situ juga ada post-testnya. Post-test itu biasanya dikerjakan setelah. Jadi jangan mencoba-coba post-test itu mengerjakan sebelum melihat atau mendengarkan video ya. Kemarin-kemarin yang merasa post-testnya jelek, jangan-jangan Anda itu salah strategi. Jadi biasanya post-test itu berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Karena sekarang hanya dikasih kesempatan 1 kali ya untuk mengerjakan post-test supaya lebih melihat siapa yang belajar dan siapa yang try and error. Kadang kan mahasiswa kita belajar dari yang kemarin-kemarin, kadang kalau diberi kesempatan 3 kali itu ada saja perbaikan-perbaikan. Nah, itu kan sudah tidak kita sudah tidak bisa melihat mana yang mahasiswa benar-benar bisa, mana yang tidak bisa. Nah, jadi tolong setiap kali ada Anda berniat untuk mau post-test, persiapkan dulu kondisi sinyalnya. Biasanya Bu, saya terlockout sendiri ya, itu kan biasanya ketidakstabilan dari signalnya. Jadi pulsa harus ada, kemudian terkoneksi dengan baik. Kan nggak masalah kalau misalnya Anda lagi di daerah gitu ya. Anda pergi kemana dulu, jadi benar-benar dipersiapkan. Begitu juga kami, kalau kami lagi di rumah mau tidak sedang di kantor, mau ada rapat ya kita kemana dulu lah, ke kafe, kemana, ke temannya yang ada wifi dan lain sebagainya. Jadi ada usaha. Tidak jangan-jangan terus kemudian tiba-tiba Bu saya terlockout sendiri, saya nggak bisa mengerjakan, minta disusulkan ulang, bla 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 gitu ya. Itu sangat tidak relevan karena sebenarnya persiapan Anda sendiri yang tidak matang. Jadi dipersiapkan dulu ya. Apalagi poinnya tadi 5% kali 5 ya. Berarti 25%. Itu kan hampir nilai UTS tadi kan yang 28%. Tuh. Kemudian pertemuan selanjutnya setelah kardiovaskuler. Jadi kalau kardiovaskuler itu harus difahami ya. Kardiovaskuler itu akan Anda pergunakan sampai kerja nanti. Anda di manapun pasti akan berhubungan dengan yang namanya sistem kardiovaskuler. Anda di bangsal bedah, Anda di bangsal penyakit dalam, di maternitas pun, di anak pun itu namanya kardiovaskuler tetap penting untuk difahami gitu ya. Selanjutnya setelah Bu Novi kardiovaskuler, ini Bu Etika akan menjelaskan mengenai patofisiologi, patologi penyakit pencernaan terutama diare ya. Kalau diare kan hanya salah satu jenis penyakit pencernaan ya. Kalau kardiovaskuler itu penyakitnya banyak. Dan ICCU itu juga khusus untuk kardiovaskuler. Banyak AMI, tetralogi overload, banyak. Apa ya? Banyak lah. Kemudian yang di Bu Etika cuma satu ini ya, satu sistem pencernaan yaitu diare. Diare ini biasa mengenai orang tua dan dewasa. Tetapi ini fokus. Padahal kalau kita mau bahas penyakit pencernaan nanti di penyakit dalam itu ada
gastritis. Kalau diare kan gastroenteritis ya. Kalau gastritis tuh mah. Kalian pasti udah sering kan ya. Siapa yang di sini sering ngalami gangguan mah? Biasanya tipe-tipe mahasiswa yang pemikir kayak saya. Ya, saya juga punya mah, saya juga punya gastritis. Biasanya mahasiswa yang secara body itu, secara bentuk tubuh itu ektomorf. Ada yang ektomorf. Ektomorf itu yang kutilang, kurus, tinggi, langsing. Tapi kalau Anda endomorf yang besar gitu, biasanya tipenya akan happy. Jadi gangguan pencernaan ini nggak akan terlalu berpengaruh ke Anda, tapi biasanya justru ke kardiovaskuler. Nah, jadi hati-hati. Mohon maaf ya, ini suaranya agak karena dosen-dosen sudah pada masuk ya. Itu tentang penyakit pencernaan, Bu Etika yang akan masuk. Tidak ada di Bu Etika, tidak ada postes, tidak ada LKM. Pada pertemuan ini ya. Pertemuan keempat itu ada Bu Etika lagi. Bu Etika memegang porsi paling banyak ya. Bu Novi hanya 2 kali pertemuan, saya kayaknya 4, sisanya itu Bu Etika semua. Ini Bu Etika akan menjelaskan tentang HIV AIDS ya. Virusnya, replikasi HIV ini juga penting ya, karena nanti di mata kuliah selanjutnya itu juga Anda akan mempelajari HIV. Ini dasarnya dulu secara patofis penyebaran, karena kan menjadi tren yang mematikan ya di area dewasa ini ya. Tanda gejala, transmisi penyakit, tahapan penyakit ini Bu Etika hanya merangkum dan diskusi. Silahkan, tidak ada LKM dan tidak ada postes. Nah, nanti di pertemuan kelima kembali dengan Bu Novi lagi, ini kita akan membahas tentang apa ini? Jaringan dan regenerasi, proses inflamasi, kematian sel dan lain sebagainya. Ini tentang biologi seluler, homeostasis, stres dan penyakit dan lain sebagainya. Itu di LKM 2. Nah, Bu Novi ada LKM-nya, ada postesnya. Kenapa saya patenkannya ada LKM-nya Bu Novi? Karena biasanya Bu Novi yang memegang mata kuliah ini, jadi pasti sudah punya strategi dan banyak soal untuk ini. Jadi beliaulah pakarnya gitu ya. Itu 2 kali LKM sudah selesai, 2 kali kuis sudah. Kita lanjutkan di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6, kita akan mempelajari tentang sistem endokrin, DM, diabetes mellitus. Itu nanti ketemu dengan saya. Jadi DM itu juga merupakan angka penyakit dengan angka kematian yang cukup tinggi ya. Karena biasanya ada gaya hidup dan lain sebagainya yang mempengaruhi. Jadi kan ada IDDM, ada non-IDDM atau NIDDM. Nah, ini nanti kita akan review dulu tentang sistem endokrin, hormon insulin, karena penyebabnya biasanya karena ketidakseimbangan insulin ya, sampai ke terapi dan komplikasinya. Ini saya ada postes ya, jadi nanti setiap kali ada postes, usahakan tadi persiapannya matang gitu ya. Walaupun tidak menghasilkan yang lain ya. Ini di 12 April ya. Pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS, ini Bu Etika lagi, ini kita akan belajar tentang saraf, sistem saraf, tuh kan, belajar endokrin, belajar saraf, belajar kardiovaskuler, ini inti dari medical bedah. Nah, waktunya 10 menit lagi ya. Agak saya percepat ya. Di situ kita akan belajar tentang persarafan, terutama salah satu penyakit yaitu meningitis yang menyebabkan Olga meninggal dahulu ya. Kenapa sih seorang bisa terjadi meningitis? Penyebabnya apa? Ini akan dibahas oleh Bu Etika secara mendasar ya. Kemudian UTS akan dilakukan pada mana tadi? Oh ini. 26 sampai 30 April. Berarti Anda punya 7 minggu efektif sebelum UTS ya. Nah, setelah UTS ini ada satu jeda masuk 1 apa 2 ya. Ini kan Mei ya.
karena ada libur lebaran di sini. Setelah UTS itu ada libur lebaran. Udah saya nggak ngutang-atik lah lebaran, kalian lebaran aja nikmati, tapi ingat protokol kesehatannya ya, jangan sampai kalian ke sini malah membahayakan kita yang ada di sini juga. Karena kita akan ketemu nih 24 Mei itu ada offline ya. Offline nanti itu kelas akan dibagi menjadi 2. Jadi kalian sekelas berapa jumlahnya? 38. 38. Berarti kalau 2 itu berapa, Pak? 19 ya? Nah, jadi 19 dengan 19 itu akan dibagi. Misalnya, ini di sini kan ada nanti di sana. Ada misalnya kelas A yang separuh A1 ya, saya bilang A1 itu 50 menit membahas tentang pemeriksaan urin ini, spesimen urin dengan saya, itu di D301. Nanti kelas yang separuh itu dengan Bu Etika membahas tentang apa ini bawahnya. Sebentar. TBC misalnya ya. Kayak gitu. Oh maaf, ini masih ada satu pertemuan offline dulu ya dengan saya, belum ada satu pertemuan online dulu dengan saya yang prosedur klinik, yang dibagi 2 tuh yang ini, yang TBC. Jadi di tanggal 1 bulan 6, maaf, tanggal 1 bulan 6. Jadi tadi setelah UTS itu masih ada 1 kali pertemuan online dengan saya, baru offline. Offline-nya itu di tanggal 1 Juni, maaf, 1 Juni. Nah itu, nah ini. Nah ini kan, kelas akan dibagi menjadi 2, 50 menit pertama saya masuk dengan TBC di D302. Itu untuk A2 dan 50 menit berikutnya saya masuk di D301 untuk A1. Karena kan tadi dibagi 2 ya. Jadi kelasnya berdampingan 50 menit 50 menit. Nanti misalnya kan sisa 50 menit ya. Itu nanti untuk penugasan karena jatah Anda kan sebenarnya 2 kali 50 menit ya. Itu ada penugasan. Setelah saya masuk RPP kayak gini ya, RPP materi gitu ya, biasanya akan ada penugasan. Penugasannya entah itu post testnya langsung, entah itu suruh mengerjakan apa gitu dan lain sebagainya. Nanti silahkan masuk ke dalam tugas terstruktur ya. Nah, gimana dengan kelas B? Nah, ini sama juga seperti itu. Kelas B2 jam ini dengan Bu Etika nanti saling silang gitu ya. Jadi ada 4 kelas. Tapi di hari yang berbeda, di minggu itu. Paham nggak ya? Jadi saya di minggu itu untuk A1 dan A2 dibagi 2 kelas, 19, 50 menit, 50 menit. Begitu juga dengan kelas B seperti itu. Begitu juga dengan Ibu Etika kelas 1-nya. Jadi ketika saya masuk di A1, Bu Etika masuk di A2. Nanti saya tukar 50 menit berikutnya, saya ke A2, Bu Etika di A1. Paham ya? Tugas yang 50 menit itu dikerjakan di luar pertemuan itu. Nanti silahkan bertanya kalau sempat itu ya. Terus materi Bu Etika adalah CA payudara, CA mamai. Ya, ini pertemuan 1. Nah, ini pertemuan offline yang kedua. Sama seperti itu. Di A1 saya mengajar 50 menit mengajarkan DHF. Ya, di A2 nanti setelahnya saya mengajarkan DHF juga. Bu Etika di satunya mengajarkan tentang penyakit hepatobiliar ya atau hepatitis, fokusnya ke hepatitis. Jadi dalam 1 hari itu kalian tuh mendapatkan 2 materi dari 2 dosen. 50 menit, 50 menit. Paham ya? Kan 2 jam tetapi 2 materi 2 dosen. Nah, itu terjadi dalam waktu 2 minggu. Ya. Karena ring untuk pertemuan offline itu sudah diplotkan 2 minggu untuk 4 materi ya jadinya ya. Iya, 4 materi. Itu.
Itu yang offline ya. Jadi persiapkan tanggal 1, tanggal 7 untuk kelas A, untuk kelas B ada tanggalnya sendiri. Ya. Terus itu cukup untuk offline cuma 2 minggu itu ya. Setelah tanggal 21 kita kembali online lagi. Ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa jadwal online itu nggak usah tanya lagi, Bu, saya harus pesan tiket kapan? Bu, saya terkendala rapid. Bu, saya bla bla bla. Silahkan, sudah gede mahasiswa, tolong diakali sendiri supaya keluhan kalian yang misalnya, Bu, kalau online nggak jelas, Bu, kalau online nilainya terlalu subjektif, Bu, bla bla bla. Ini ada pertemuan online offline loh, pertemuan tatap muka langsung yang 4 materi dalam 2 minggu. Silahkan dimanfaatkan, kalian persiapkan sendiri. Jangan gara-gara masalah teknis yang Anda buat sendiri, akhirnya Anda terkendala untuk bisa mendapatkan materi langsung dari dosen. Ya, itu pesan saya. Terus ini online lagi ya sampai pertemuan 21 bulan 6, terakhir pertemuan 28 bulan 6, ini mampu menjelaskan tentang penyakit talasemia ini dengan Bu Etika lagi. Jadi paling banyak poinnya adalah Bu Etika. Kita akan UAS di tanggal 5-9 Juli. Ini kan setelah selesai pertemuan yang ke-15 ini, pertemuan 16-nya adalah untuk UAS. UTS dan UAS-nya online. Ya. Jadi silahkan dikerjakan lagi. Sama kalau sudah UTS UAS, saya akan membuka 1 hari, 1 kali pengerjaan. Siapkan pulsa dan datanya ya. Seperti itu. Nah ini bentuk pengerjaannya ya. LKM ini dikumpulkan pada saat presentasi. Paling lambat. Nanti tugas oleh masing-masing individu, kerjaannya individu ya, dikumpulkan ke Skalsa pada kotak tugas maksimal sesuai tanggal pelaksanaan. Jadi Bu Novi kan tanggal besok ya, 15 bulan 3 kan ya. Silahkan sudah mulai dikerjakan karena paling lambat minggu depan saat presentasi hari Senin itu sudah harus terkumpul. Lewat dari tanggal itu biasanya akan tertolak. Walaupun Anda bisa masuk tapi nanti nilai tidak akan bisa keluar. Ya. Jadi jangan kayak gini, ada yang merasa saya ngirim kok, tapi di rekod kami itu overdue itu melebihi tanggal yang ditargetkan. Itu di kami nggak muncul, Mbak. Anda sama saja tidak akan keluar tugasnya. Karena sudah dikunci, tanggal itu sudah dikunci. Paham ya? Jadi yang merasa bahwa saya ngerjakan tugas, tapi kok tidak terekap, bisa jadi Anda tidak pas saat upload. Ya, itu tolong diperhatikan. Karena yang namanya sistem kan nggak bisa diotak-atik ya. Gitu. Atau dosennya juga udah beban otak-atik juga. Gitu ya. Karena tidak hanya ngajar 1 mata kuliah ya. Kita itu bisa mengajar sampai 7 mata kuliah ya. Ini komponen penilaiannya. Ada konsep dasar yang diacu, kemampuan mapping, jawaban kuis. Nah, ini tugas individunya. Ini yang LKM-nya Bu Novi ya. Anda menjelaskan, silahkan di situ ada anatomi fisiologi kardiovaskuler. Boleh digambar ya. Perubahan patofisiologi aneurisma, kardiak aksan dan lain sebagainya. Ingat, karena ini diketik, diupload di Skalsa, sebisa mungkin sumber boleh sama tetapi tidak boleh plek-jiplek nurun temennya. Nilainya